Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy ya, sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saya langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi teh kamu ngasih pepet. Berburu begal soalnya aya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Yusril juga ingatkan iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Menurutnya masyarakat memang dapat membantu aparat, tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Terkait akibat flexing yang dilakukan anggota keluarganya di media sosial, seorang pejabat daerah di Gayo Luwes, Aceh mundur dari jabatannya. Unggahan flexing tersebut membuat warganet geram dan viral di media sosial. Karena itu, demi menjaga nama baik institusi, serta memberikan kesempatan agar proses evaluasi dan perbaikan dapat berjalan dengan baik, saya memilih mengundurkan diri dari jabatan yang saya emban saat ini. Seorang pejabat daerah di Kabupaten Gayo Luwes, Aceh mengundurkan diri usai anggota keluarganya mencuri perhatian publik di jagat media sosial. Wanita diketahui merupakan anak dari salah satu pejabat Gayo Luwes ini mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan kemewahan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dr. Nevi Rizal MKes MH, jabatan Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesra. Melalui surat ini, saya menyampaikan pengunduran diri dari jabatan yang saya emban terhitung sejak tanggal 23 Juli 2026. Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab akibat munculnya perhatian publik terkait perilaku anggota keluarga saya yang menimbulkan polemik dan telah mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi. Anggota keluarga pejabat yang memamerkan kemewahan atau flexing di media sosial berujung membawa karir pejabat terkait berakhir. Dilansir dari laman Instagram @dea.aa, putri pejabat pemerintahan ini memamerkan gaya hidup mewahnya serta sejumlah tangkapan layar yang sekaligus menyeret nama Dr. Nevi Rizal. Postingan yang beredar di media sosial ini membuat geram warganet di kolom komentar. Bahkan Dea terlihat sempat menanggapi komentar warganet dengan foto dan tulisan bernada angkuh sebelum akhirnya menutup laman Instagramnya. Mirisnya, di tengah kemewahan dan kekayaan yang dipamerkan, Gayo Luwes masih terus mencoba untuk bangkit dari banjir bandang yang sempat menerjangnya akhir tahun lalu. Jalan-jalan yang rusak, bangunan yang roboh, listrik yang sempat padam membuat warga sulit untuk hanya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di
saat rakyat berusaha bertahan, ada pejabat yang justru mempertontonkan kemewahan. Ini menjadi gambaran bahwa kekuasaan tanpa empati hanya menjadi ironi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman menanggapi terkait mundurnya Asisten 1 Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Nevi Rizal, karena konten flexing sang anak. Dan terkait hal tersebut, Dudung berharap ke depan tidak ada lagi pejabat-pejabat berujung mengundurkan diri karena masalah pribadi, terlebih karena flexing. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran lah bagi kita. Halnya seperti ini jangan sampai terjadi. Ya mungkin bapaknya juga banyak pertimbangan yang beliau perkirakan, sehingga mungkin lebih baik mundur. Baik, kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Mantan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, menanggapi dikabulkannya eksepsi Dr. Tifa dan pra-peradilan berjilid-jilid Roy Suryo dalam kasus ijazah Joko Widodo. Menurut Kozinudin, keduanya pengecut karena menghindari pembuktian keaslian ijazah di pokok perkara. Mantan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Kozinudin, menilai pihak Joko Widodo dan Roy Suryo CS pengecut karena menghindari pembuktian pokok perkara di pengadilan. Pernyataan ini ia lontarkan usai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dr. Tifa. Menurutnya, pengabulan eksepsi Tifa dihentikan pemeriksaan pokok perkara dan membuat ijazah Jokowi tidak diuji di persidangan. Kozinudin juga mengkritik pra-peradilan Roy Suryo yang menurutnya menjadi cara menghindari pemeriksaan substansi perkara. Apa yang kami prediksi terbukti, yakni salah satunya akhirnya eksepsi diterima sehingga tidak perlu masuk pokok perkara, dan ini tentu saja memberikan kesempatan kepada Joko Widodo untuk tidak perlu hadir di persidangan dan menunjukkan ijazahnya. Padahal titik krusial dari kasus ijazah palsu itu adalah kehadiran saudara Joko Widodo untuk hadir di persidangan sekaligus menunjukkan ijazah yang selama ini diperdebatkan oleh publik. Tapi akhirnya kami juga harus berbesar hati bahwa ternyata tidak semua pahlawan itu bisa menuntaskan perjuangan. Tidak semua pejuang itu sampai pada garis finish. Ternyata kasus ini harus berakhir kosong-kosong, yakni tidak ada kejelasan tentang ijazah ini. Kenapa? Karena ketika eksepsi diterima berarti peradilan ditutup, tidak ada proses membuktikan perkara, tidak ada proses menghadirkan saksi, dan tentu saja tidak ada proses untuk menghadirkan saudara Joko Widodo termasuk ijazahnya di persidangan. Keduanya itu sama-sama pengecut, sama-sama takut, sama-sama menghindari pokok masalah agar tetap dilihat oleh rakyat seolah-olah masih tetap pahlawan, seolah-olah ingin saling membuktikan, tapi keduanya sebenarnya pengecut, keduanya sebenarnya takut. Sebelumnya, eksepsi Dr. Tifa dikabulkan Majelis Hakim PN Jakarta Timur. Hakim juga memerintahkan berkas perkara, surat dakwaan, dan barang bukti dikembalikan ke penuntut umum. Sementara Roy Suryo tengah menjalani sidang pra-peradilan jilid ketiga. Sidang yang seyogyanya digelar pada Rabu 22 Juli ditunda hingga 29 Juli 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Rismon Siani, para ahli digital forensik sekaligus ex-tersangka kasus ijazah, menilai Dr. Tifa dan Roy Suryo tidak percaya diri dalam menghadapi sidang pokok perkara kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. Tanggapan disampaikan menyusul dikabulkannya nota keberatan atau eksepsi Dr. Tifa oleh Majelis Hakim. Yang selama ini ya saya atau pihak Pak Jokowi ya, katakan bahwa sebenarnya bukti baik Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa itu tidak memiliki kepercayaan diri masuk ke sidang pokok perkara. Ini kan membuktikan ya. Bahkan bukan pihak kami sendiri sekarang, bahkan pihak Pak Kozinudin juga pun sudah melabel bahwa Pak Roy Suryo dan Bu Tifa adalah pengecut ya. Tindakannya itu pengecut karena apa? Mereka yang mengklaim bahwa mereka menanti-nantikan Pak Jokowi di sidang pengadilan
bagaimana Pak Jokowi mau datang? Kan datangnya di sidang pembuktian, gitu loh. Jadi ini mengkontradiktifkan statement mereka, makanya mereka seperti circular logic, ya kan? Awal nanti ketemu lagi ke awal, akhirnya itu ketemu ke awal lagi, gitu loh. Ya, mengkontradiksikan statement mereka sebelumnya. Nah, makanya ya pihak Pak Khazanudin sekarang mulai sadar, ini penelitiannya serius atau kami sudah di-prank ini? Atau kami sudah ditipu ini? Jangan-jangan respon yang benar. Mungkin otaknya begitu setelah menonton Rakyat Bersuara kan. Bantahan yang dari ilmiah saya itu nggak ada bantahan sama sekali, bahwa Rosuryo juga tidak menampilkan analisa error level analisisnya. Elanya sudah takut ya, baru membandingkan foto Pak Jokowi cocoknya malah lebih tinggi dengan Pak Dumakno juga nggak berani, dan lainnya. Makanya mungkin mereka berpikir sudah ragu pihak Khazanudin, jangan-jangan ijazah Pak Jokowi asli nih. Nah, udah sampai ke level ragu mereka, gitu loh. Karena apa? Loh, kok dalam argumentasi ilmiah dari Pak Rosuryo tadi malam kok cuma sebegitu. Di Rakyat Bersuara katanya nantang-nantang Rismon datang, Rismon takut, Rismon pengecut, nggak berani jumpa di Rakyat Bersuara. Loh, begitu saya datang kok bantahannya cuma seperti itu. Artinya apa? Nggak usah mereka yang educated, mereka yang sarjana ke atas, ini yang mereka yang tidak educated pun sudah melihat bahwa Pak Rosuryo itu ya itu aja. Sedangkan argumentasi Bu Tifa ketika menang diterima eksepsinya juga balik lagi ke masalah materai. Dan sebelumnya pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun oleh JPU tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Tifauziah Tiasoma atau Dr. Tifa. Majelis Hakim menilai surat dakwaan yang disusun jaksa penuntut umum tidak memenuhi syarat material karena disusun secara tidak cermat. Atas dasar itu, surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum dan pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai jaksa penuntut umum memasukkan 2 pasal yang mengatur delik yang sama, tetapi berasal dari 2 rezim undang-undang yang berbeda sebagai dakwaan alternatif. Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaan alternatif pertama subsidiar dan dakwaan alternatif kedua subsidiar telah menentukan 2 pasal yang mengatur delik sama persis, hanya saja berada dalam 2 rezim undang-undang berbeda yang terhadapnya berlaku azas-azas sebagaimana telah disebutkan di atas, antara lain azas lex meteor, azas lex posterior derogat legi priori. Menimbang bahwa alternatif yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum karena seakan menunjukkan bahwa penuntut umum tidak dapat menentukan pilihan pasal mana yang akan ia dakwakan untuk perbuatan yang sama dan karenanya akan dipersidangkan. Menurut Majelis Hakim, penyusunan dakwaan tersebut justru menimbulkan ketidakpastian hukum karena menunjukkan keraguan-raguan jaksa penuntut umum dalam menentukan pasal yang tepat untuk didakwakan atas perbuatan yang sama. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut ex-mantan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Ambi mengumpulkan uang senilai $46.500 Singapura yang diduga diperuntukkan bagi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan uang tersebut dikumpulkan melalui perantara dari anggota Koperasi Unit Desa yang bersumber dari sisa hasil usaha. Uang tersebut kemudian disiapkan untuk diserahkan ke Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, namun belum bisa dipastikan jumlah uang di dalam amplop tersebut. Tim kemudian juga menemukan adanya dugaan pengumpulan uang yang dilakukan oleh Bupati melalui pihak perantara, di mana pengumpulan uang itu dilakukan kepada KUD yang anggotanya adalah para petani. Selain itu juga pengumpulan ini diduga bersumber dari para kepala desa ataupun camat. Sebelumnya, mantan Bupati Kuansing Suhardiman Ambi mengaku tak pernah memberikan amplop berisi uang pecahan dolar Singapura kepada Menhut Raja Juli Antoni. Bantahan itu disampaikan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 17 Juli.
Mana tuh? Uang yang di dalam amplop itu. Saya nggak tahu isinya. Nggak tahu isinya apa ya? Bapak yang ngasih, Pak. Yang ngasih Bapak kan? Yang ngasih Bapak kan? Bapak yang ngasih. Bapak yang ngasih. Siapa yang ngasih kalau bukan Bapak, Pak? Sementara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengakui jika Bupati Kuansing sempat memberikan sebuah amplop kepada dirinya. Ia mengklaim tanpa mengetahui isi amplop, ia langsung memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya. Jumat, ya, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Saya lihatkan kepada teman-teman aslinya. Nah, ini tanda terimanya. Tanggal 12 Juni pukul 14.57. Ia menambahkan pengembalian amplop sempat tertunda karena penyesuaian jadwal kedinasan. Setelah Sekjen Kemenhub menerbitkan surat tugas, amplop tersebut akhirnya diserahkan langsung kepada Bupati Kuansing di Polres Kuantan Singingi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, saya terakhir dapat amplop tuh amplop tagihan pajak, pemirsa. Baik, kita lanjutkan. Ini kalau kita masih bicara bagaimana dinamika yang berlangsung, ini suasana di Gedung Merah Putih KPK maupun Rumah Tahanan KPK Kuningan, Jakarta Selatan hingga Sabtu sore ini nampak lengang. Nah, ini sore tadi pemirsa belum terlihat adanya perkembangan terbaru terkait penanganan kasus hukum yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah. Dan memang ya karena ini hari libur mungkin seperti itu, jadi KPK dan juga beberapa tadi di Kejagung juga lengang sekali untuk hari ini. Nah, kalau kita sedikit mundur ke belakang ya, tadi malam usai ditetapkan sebagai tersangka, Febri Ardiansyah resmi ditahan di Rumah Tahanan KPK pada Jumat malam dan akan ditahan dalam 20 hari ke depan. Penempatan penahanan tersangka di rutan KPK dilakukan dengan pertimbangan khusus, yakni guna menghindari potensi konflik kepentingan sekaligus wujud sinergi hukum antara Kejaksaan Agung dan KPK. Meski ditahan di rutan KPK, ini proses penyelidikan dan penanganan kasus ini tetap sepenuhnya dikontrol dan wewenang tim 9 Kejaksaan Agung. Ya, dan kita akan coba cek bagaimana situasi terkini di rutan KPK Jakarta. Ada rekan kami, Selena Yahya di sana. Selena, bagaimana situasi terkini di 1924 malam ini di KPK? Apa ada keluarga atau mungkin kuasa hukum dari Febri yang datang untuk menjenguk? Ya, Juno dan juga pemirsa, untuk pihak keluarga maupun pihak tim kuasa hukum dari Febri Adriansyah ini memang belum terlihat mendatangi gedung KPK pada hari ini untuk menjenguk ex Jampitsus Febri Adriansyah, karena kalau untuk informasi tambahan adanya jam jenguk ini di hari Senin dan juga Kamis, tepatnya di pukul 10 sampai 12 siang. Maka dari itu sejak siang tadi kami berjaga di gedung KPK, belum ada tanda-tanda pergerakan dari tim kuasa hukum ataupun dari pihak keluarga yang datang di gedung KPK ini. Kemudian juga belum ada tanda-tanda untuk perkembangan info selanjutnya terkait kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka Febri Adriansyah hingga malam ini. Dan dapat diinformasikan juga memang benar Febri Adriansyah telah ditahan di rutan KPK selama 20 hari ke depan, yang mana penahanan di tahanan atau di rutan KPK ini merupakan salah satu sinergi dari pihak Kejaksaan Agung dan juga pihak KPK, yang dimana menghindari adanya konflik kepentingan lantaran ex Jampitsus ini pernah menjabat struktural di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Meskipun demikian, adanya Febri Adriansyah di rutan KPK saat ini tidak menjadikan tim 9 ini tetap menjadi koordinator yang menjalani proses hukum, tetap ada di tangan tim 9 Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sementara itu, Juno.
Baik, Selena. Tadi bahwa waktu jenguk itu sebenarnya di weekdays ya, Senin sampai Kamis, dan juga tadi bahwa hari ini belum ada tanda-tanda baik itu kuasa hukum dan keluarga karena memang akhir pekan seperti itu. Selena, terima kasih banyak atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Nah, pemirsa, ini jadi perhatian publik, tidak seperti tersangka korupsi lainnya. Setelah jadi tersangka dan ditahan ex-Jampitsus Febri Adriansyah, ini tidak mengenakan rompi tahanan. Kejagung berdalih terburu-buru dan sudah larut malam. Sementara menurut pakar hukum pidana Kejagung justru telah melakukan diskriminasi. Jalan. Setelah 10 jam berada di dalam gedung Bundar Kejagung, Febri Adriansyah akhirnya keluar. Namun kali ini bukan sebagai Jampitsus, melainkan sebagai tersangka korupsi dan pencucian uang. Namun ada yang janggal, sebagai tersangka yang siap masuk tahanan, Febri tidak mengenakan rompi merah muda seperti tersangka korupsi lainnya. Tak lama, ex-Jampitsus itu tiba juga di rumah tahanan KPK. Sama seperti saat keluar dari Kejagung, ex-Jampitsus itu masih mengenakan batik rapi, tangannya pun tidak terborgol. Pak, rompinya mana, Pak? Tembak di sana, Pak. Jangan pakai rompi, Pak. Pak, rompinya habis. Kejanggalan langsung dijawab pihak Kejagung. Kejagung menyebut alasannya akibat terburu-buru dan sudah larut malam. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Alasan yang disampaikan Kejagung sepertinya tidak masuk dalam logika hukum. Pakar hukum pidana bahkan menilai Kejagung sudah melakukan diskriminasi. Nah, sebenarnya setiap orang yang berstatus tersangka seharusnya diperlakukan sama ya oleh kejaksaan. Kalau orang lain menggunakan rompi, ya tersangka lain menggunakan rompi, ya seharusnya siapapun ya, termasuk tersangka Febri Adriansyah. Nah, jadi ini juga kritik untuk Kejaksaan Agung atau Kejaksaan ya, bahwa dia masih melakukan diskriminasi terhadap tahanan. Selain sebagai Jampitsus pertama yang menjadi tersangka korupsi, Febri Adriansyah juga bisa jadi menjadi tersangka Kejagung pertama yang melenggang tanpa rompi merah muda, tanpa terborgol. Padahal sebelumnya Kejagung tidak pernah absen memakaikan rompi merah muda bagi para tersangka korupsi, dari Menteri, Jenderal Polisi, hingga kawan seperjuangan Febri Donrito. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, jadi sudah larut malam dan tadi terburu-buru itu alasannya, pemirsa. Nah, tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah berdalih penahanan dirinya tidak pantas. Ia berdalih dirinya telah dikriminalisasi. Sementara pakar hukum menyebut sebelum menetapkan status tersangka, penyidik dipastikan sudah kantongi alat bukti. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Pernyataan itu disampaikan tersangka korupsi dan pencucian uang Febri Adriansyah usai ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dengan tegas, mantan Jampitsus itu menyebut jika dirinya telah dikriminalisasi. Febri bahkan berdalih alat bukti yang diajukan penyidik belum terkonfirmasi dan masih perlu didalami. Dengan dalih itu, Febri merasa jika dirinya tidak pantas ditahan. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menilai penyidik tentunya tidak asal-asalan menetapkan ex-Jampitsus itu sebagai tersangka, melainkan sudah berdasarkan tercukupinya alat bukti. Jika merasa dikriminalisasi, Fikar menyebut Febri bisa ajukan sidang pra-peradilan. Ketika orang ditetapkan sebagai tersangka, maka pasti itu ya penyidik sudah mengantongi minimal ada 2 alat bukti yang cukup ya, yang menempatkan seseorang itu sebagai tersangka. Nah, saya kira ini juga tidak berbeda dengan penetapan Pak Febri ini sebagai tersangka. Ya, penyidik pasti sudah mempunyai
minimal 2, bahkan mungkin lebih ya, bisa 3, 4, 5, 8 dan seterusnya gitu ya. Nah karena itu tidak mengherankan ya kalau kemudian siapapun yang ditempatkan sebagai tersangka kemudian sekarang pasti itu sudah didasarkan pada alat bukti yang cukup. Febri Ardiansyah diduga tersandung 3 mega korupsi di PT Asabri, PT Krakatau Steel, dan pengadaan batu bara di PT PLN. Polisi telah menggeledah 12 tempat termasuk rumah pribadi Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Uang nyaris setengah triliun rupiah dan 74 kg emas ditemukan. Kini sang mantan jampitsus itu telah mendekam di sel tahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI mengerahkan 2 helikopter tempur milik Angkatan Udara untuk memburu kelompok OPM yang telah membunuh 3 warga asli Papua di Yahukimo, Pegunungan Papua. Didampingi Kaskogab Wilhan, Marsda Joko Sugeng Sriyanto, dan Asintel Brigjen Tanjung, serta Asop Brigjen TNI Patar Sitorus, Lejen Luki menyisir beberapa titik di Pegunungan Papua yang kondisi alamnya diselimuti hutan. Perburuan kelompok OPM ini terus dilakukan oleh Satgas TNI di bawah kendali Kogab Wilhan III. Saya terus melakukan pengejaran. Kemarin kita sudah berhasil menembak mati 1 OPM di Kampung Kalivis di Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Dan ini membuktikan bahwa kami tidak ragu untuk melakukan tindakan tegas dan terukur. Sebelumnya, prajurit Korps TNI HBM berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga yang menjadi korban aksi keji OPM di Yahukimo, Papua Pegunungan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak di sekitar area kejadian. 1 orang anggota OPM meninggal dunia sementara lainnya melarikan diri ke dalam belantara rimba Papua. Selain itu, 1 orang perempuan dari suku Unaukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, keterlibatan TNI Polri dalam penagihan pajak masyarakat menjadi sorotan publik. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan keterlibatan TNI Polri jangan sampai menjadi teror. Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan TNI Polri hanya bertugas mendampingi petugas pajak. Keterlibatan aparat TNI dan Polri dalam pengawasan wajib pajak menjadi sorotan publik. Hal ini mencuat usai Dirjen Pajak Kementerian Keuangan menerbitkan surat edaran tentang pedoman pengawasan kepatuhan wajib pajak yang menyebut bahwa Babinsa dan Babin Kamtibmas dilibatkan dalam kegiatan pengawasan. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta keterlibatan aparat dalam pengawasan wajib pajak tidak menimbulkan teror kepada masyarakat. Puan juga mengingatkan kebijakan baru ini untuk tidak mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Ini jangan sampai menimbulkan ketidakpercayaan kepada masyarakat, karena kan beberapa waktu lalu pemerintah meminta kesadaran dari semua masyarakat untuk melaporkan pajaknya secara mandiri. Namun sekarang dilakukan hal tersebut. Jadi ini memang nanti di komisi terkait kami juga akan meminta keterangan terkait dengan hal itu. Supaya kepercayaan dari masyarakat jangan kemudian menurun karena adanya paksaan atau hal lain yang membuat kesadaran masyarakat yang kemarin itu sudah mau melaporkan pajaknya secara mandiri kemudian menjadi berubah. Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menegaskan keterlibatan Babinsa tidak untuk menagih pajak kepada masyarakat. Tugas Babinsa hanya sebatas pendampingan dan memastikan masyarakat memahami cara membayar pajak. Sifatnya itu hanya pendampingan, bukan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang represif tidak. Saya
pendampingan saja, karena Babinsa yang lebih tahu data-data terkait masyarakat. Tapi door to door untuk penagihan pajak itu dari istana seperti apa sih? Tidak ada, jadi tetap petugas pajak yang depan. Jadi tidak kemudian Babinsa yang kemudian paling di depan. Hal serupa juga diungkapkan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto. Bimo memastikan keterlibatan TNI dan Polri hanya untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dan bukan pemeriksa ataupun penagih pajak. Jadi sekali lagi ini merupakan SE yang ditujukan untuk internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Selain Babinsa dan Babin Kantipnas, Bimo juga menegaskan Dirjen Pajak bekerja sama dengan perangkat desa lainnya untuk memperoleh data dan informasi guna mendukung pelaksanaan tugas petugas pajak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Purbaya Yudi Sadewa pastikan tetap menjaga harga BBM bersubsidi meski harga minyak dunia menembus level $100 Amerika per barrel. Ya, usai bertemu dengan Direktur Utama PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, hari Jumat, Purbaya menegaskan pemerintah tidak merencanakan penambahan kuota bahan bakar minyak bersubsidi. Purbaya juga sampaikan fokus utama pemerintah saat ini adalah perketat penyaluran agar BBM bersubsidi tepat sasaran sehingga volume konsumsinya dapat terkendali. Dan terkait lonjakan harga minyak dunia yang menyentuh $100 Amerika Serikat per barrel, Purbaya pastikan kondisi keuangan negara dalam level aman. Dan menurutnya postur anggaran pendapatan dan belanja negara sejak awal telah dirancang dengan mengantisipasi potensi kenaikan harga tersebut. Non subsidi kan emang nggak disubsidi kan? Iya, makanya masalah non subsidi diserahkan itu ya. Kalau yang subsidi akan kita jaga terus. Cuman kemarin di rapat kabinet Presiden meminta kami melakukan simulasi untuk harga minyak dengan skenario yang berbeda, bukan satu saja atau lebih. Jadi gimana kita anggaran? Jadi kita sedang hitung tadi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ungkap Presiden Prabowo menginstruksikan kementerian lembaga serta TNI Polri mendukung penuh koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Zulhas juga menyebut mulai September mendatang penyaluran bansos akan dilakukan terpusat melalui KDKMP. Ia menargetkan sebanyak 35.862 koperasi desa Kelurahan Merah Putih beroperasi se-Indonesia pada akhir 2026. Hal tersebut disampaikan Zulhas usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta hari Kamis. Bapak Presiden memastikan koperasi Desa Merah Putih, koperasi Kelurahan Merah Putih, koperasi nelayan Merah Putih dipastikan harus didukung oleh semua kementerian lembaga. Ya, juga didukung oleh TNI dan Polri. Diminta untuk membantu mendukung penuh Kopdes dan Koperasi Kelurahan Merah Putih untuk sukses sebagai infrastruktur pemerintah, satu, dua sebagai off-taker. Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah, semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Video rombongan pengendara motor yang melintas di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung ini muncul tak lama setelah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meluncurkan sayembara berhadiah bagi warga yang berhasil membantu menangkap begal. Kehadiran rombongan tersebut membuat warga yang berada di lokasi waspada. Pak Deddy, ya. Sama masyarakat benang Pak Deddy. Dalam unggahan lain, warga Jawa Barat mengklaim berhasil menangkap 3 terduga pelaku begal. Aksi penangkapan tersebut diunggah ke media sosial disertai permintaan hadiah sayembara yang diberikan.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saya langsung menggagalkan aksi begal saat patroli keamanan dini hari di kawasan Binong, Kiara Condong. Dalam insiden tersebut, Farhan bersama aparat keamanan mendapati seorang pengendara motor yang tengah dikeroyok oleh 7 motor pelaku begal. Tadi tuh kamu ngasih pepet berburu begal soalnya aya 50 juta di KDM. Ya begal aing ke di tempat sepi buru begal aing ya. Video yang beredar di media sosial juga memperlihatkan seorang warga melakukan patroli malam di jalan sepi sambil mencari keberadaan pelaku begal. Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi dalam sayembara yang diumumkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra ingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait sayembara penangkapan begal. Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurutnya penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Yusril juga ingatkan iming-iming hadiah seperti yang disayembarakan KDM dapat mendorong sebagian orang bertindak di luar koridor hukum. Menurutnya masyarakat memang dapat membantu aparat, tapi tidak boleh bertindak main hakim sendiri. Dan sebelumnya aksi begal yang kian meresahkan warga di Jawa Barat mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas. Selain meminta polisi meningkatkan patroli, Pemprov Jawa Barat juga menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah. Dan informasi ini sekaligus menutup kebersamaan kita dalam iNewsroom hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di iNews.id dan juga cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Dan terima kasih Anda telah menyaksikan iNewsroom hari ini. Tetap jaga kesehatan. Saya Herjuna Syahputra pamit undur diri. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Suasana pengamanan di sejumlah titik rawan kriminalitas di Jawa Barat kini diperketat. Polisi meningkatkan intensitas patroli menyusul maraknya aksi begal yang membuat warga resah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya untuk memperkuat pengamanan khususnya di wilayah Bandung Raya, Bekasi, dan Depok. Melalui akun media sosialnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah bagi warga yang berhasil menangkap pelaku dalam keadaan hidup. Yang berikutnya, saya memberikan sayembara pada seluruh warga Jabar yang bisa melumpuhkan maling, copet, jamret, begal, rampok. Kami siapkan hadiah dari 5 sampai 50 juta. Dari 5 juta sampai 50 juta yang mampu merumpuhkan berbagai aksi kejahatan dan menyerahkannya kepada kepolisian dalam keadaan hidup. Menanggapi langkah ini, Kapolda Jawa Barat menyambut baik inisiatif tersebut. Kita menyambut baik ini untuk bahwa Bapak Gubernur juga memiliki